Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Sido muncul ya. Sido muncul baru keluarin laporan keuangan tahun 2020. Nah, kita pengen lihat nih kira-kira kinerja dari si Sido muncul ini seperti apa. Oke, setelah yang satu ini. Nah, ini saya langsung ambil dari laporan keuangannya ya. Jadi pada waktu video ini dibuat memang di Stockbit belum diupdate nih ya di financialnya. Baru tahun 2019 aja terakhir, dan juga mungkin 9 bulan tahun 2020. Nah, makanya kita langsung buka aja laporan keuangannya, kira-kira di tahun 2020 kinerja Sido ini seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari income statementnya, di sini penjualannya ini naik dari 3,06 triliun menjadi 3,33 triliun. Lalu dari gross profitnya juga oke ya, 6,8 naik menjadi 1,8. Jadi di era pandemi kemarin, saham Sido atau kinerjanya si Sido muncul ini justru meningkat. Ya, di tengah kebanyakan perusahaan yang menurun kinerjanya, tapi Sido ini cukup bagus, bisa meningkat kinerjanya. Lalu dari beban penjualan dan pemasaran ini juga kita bisa lihat ada kenaikan, tapi wajar ya karena memang penjualan juga naik. Nah, lalu laba usaha juga naik 1,02 menjadi 1,15. Laba bersih juga meningkat nih dari 807 miliar menjadi 934 miliar. Jadi ada pertumbuhan sekitar 15% lebih ya dari sisi laba bersihnya. Ini sangat bagus nih kalau misalnya kita lihat seperti ini. Lalu nggak ada minority ya, nggak ada kepentingan non pengendali, jadi semuanya ini lari ke pemegang sahamnya si Sido muncul. Lalu kalau misalnya kita lihat dari piutang usahanya, kita bisa lihat di sini ada peningkatan ya di piutang usahanya dari yang 269 miliar menjadi 296 miliar untuk pihak ketiga. Sementara untuk pihak berelasinya meningkat sekitar 100 miliar, 260 menjadi 366 miliar. Nah, ini sebenarnya kurang gitu menarik ya, karena kalau pihak berelasi naiknya terlalu signifikan, ini ya perlu dipertanyakan kenapa kok pihak berelasinya yang naiknya cukup banyak dari sini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari current asetnya di sini 2,05 triliun, current liability-nya 560 miliar ya. Nah, jadi memang working capital atau current asetnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan current liability-nya. Ini juga sangat bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari liability-nya, di sini kita bisa lihat nggak ada yang namanya utang bank ya, utang bank nggak ada, utang obligasi, utang medium term notes nggak ada. Jadi benar-benar neracanya ini sangat sehat. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow statementnya, di sini arus kas dari operasinya 1,03 triliun. Jadi meningkat juga dari 836 miliar. Ini sangat bagus ya kalau misalnya kita bisa simpulkan. Dari 1,03 triliun ini perusahaan akhirnya melakukan capital expenditure sekitar 93 miliar. Ya, jadi cukup bagus, dan sisanya bisa dibayar ke dividen. Ya, sekitar 773 miliar itu ngambil dari laba tahun 2019, mereka bagikan kepada dividen. Makanya kas dan setara kas di awal tahun 2021 itu masih sangat besar di 864 miliar. Nah, kira-kira gimana valuasi dari si Sido ini sekarang? Misalnya kita ambil di harga 775 per lembar ya untuk saham Sido. Jumlah lembar sahamnya sekitar 30 miliar. Jadi market cap-nya si Sido itu di kisaran 23,25 triliun. Nah, kalau misalnya kita pakai labanya di tahun 2020 934, artinya saham Sido ini kalau misalnya kita lihat price to earning ratio-nya di 24,9 kali. Nah, ini mahal atau murah? Kita bakal coba lihat dari sisi funda chartnya. Dari funda chartnya, kalau misalnya kita mau lihat PE ratio-nya ya, current PE ratio yang TTM, ini price-nya kita tutup dulu. Kita tarik 5 tahun ke belakang. Nah, kalau tadi price to earning ratio di tahun 2020-nya 24,9, atau kita buletin lah 25 ya, di harga 775, itu sebenarnya udah cukup tinggi ya posisinya sekarang di kisaran 25. Nah, tapi memang kalau secara histori kita lihat ini paling tinggi bisa di 29.
Jadi kalau mau naik lagi ke level tertinggi di 29, ada potensi kenaikan sekitar 20%. Cuman kalau kita lihat dia ke bawahnya bisa 15 kali, ya cukup tinggi juga ya, cukup dalam juga penurunannya. Ya, jadi kalau misalnya mau beli saham Sido di PE ratio 25 kayaknya agak kemahalan. Kalau bisa sih turun dulu ya, supaya margin of safety kita lebih tinggi lagi. Oke, demikian dari saya tentang Sido. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.